Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang the right way to invest. Short answers, there is no right way to invest. Jadi gue banyak banget ngeliat keributan di internet kayak beberapa kali even orang yang gue anggap eh, menarik ya untuk berinvestasi dan segala macam, dia bahkan akhirnya mengakui bahwa cara investasi dia salah dan investasi salah satu orang yang dia kagumi itu benar, dan akhirnya dia jadi supporter dari orang ini, dan membuat semua orang harus ikutan programnya orang ini juga gitu. Unfortunately gue rada-rada gak setuju juga dengan cara seperti itu ya. Jadi gue kemarin, waktu pas gue lari, gue berpikir bahwa cara gue lari, goals gue lari, lalu uh, apa yang pengen gue raih itu ya goals juga sih. Itu benar-benar berbeda dari orang-orang yang benar-benar pengen lari pada umumnya gitu. Jadi banyak banget orang yang lari pada umumnya dia pengen jarak yang lebih jauh, lalu kecepatan yang lebih tinggi, sehingga mereka punya jam, punya sepatu dan segala macam dengan matrix yang mereka punya itu mengarahkan mereka ke arah sana. Dan beberapa dari mereka akhirnya overwhelmed dengan hal tersebut karena ngerasa bahwa cara tersebut gak cocok, tapi itu banyak banget cara kebanyakan dari orang. Sedangkan matrix gue sendiri ketika gue berlari adalah gue berlari tanpa harus bermasalah dengan gue punya back pain. Jadi kalau misalkan gue lari, gue nggak ngerasain back pain sejauh apapun itu, gue rasa it's a good day gitu. Gue cuma pengen gue lari lebih banyak di endurance, jadi kalau bisa sejauh mungkin, dan gue pengen banget untuk menambah jarak sekecil apapun. Bahkan gue nyebutnya bahwa gue hanya pengen nambah satu tiang dari kemarin, atau jarak yang berbeda dari kemarin. Ataupun kalau misalkan gue nggak menambah jarak, gue punya masalah yang berbeda tiap hari dan gue berhasil tackle masalah tersebut, it's a good things atau it's a good win lah. Itu adalah sebuah kemenangan buat gue pada hari tersebut gitu. Sama halnya ketika lo hidup dan ketika lo berinvestasi, masing-masing orang punya goals, punya matrix, punya hal yang berbeda untuk diraih gitu, yang untuk di achieve. Sehingga kembali lagi, there is no right way to invest. Menurut gue sih seperti itu. Even yang menarik adalah Monis Pabrai, lalu ada Guy Spears, di mana mereka sering banget mengikuti Charlie Munger dan Warren Buffett. Mereka hanya mengcopy beberapa hal yang mereka kerjakan gitu. Even kayak Mohonis sendiri bilang I am a shameless cloner. Dan karena dia shameless cloner, gak punya convictions yang benar-benar 100% miliknya dia. Jarang sekali ada saham yang 100% convictions dia miliki. Dia benar-benar investnya multi country, um, multi disciplines, dan multi company gitu. Even di salah satu kesempatannya dia pernah berbicara bahwa investasi yang dia lakukan itu benar-benar tidak akan pernah lebih dari 10% dari uang yang diinvestasikan pada satu company pada saat waktu tertentu. Dan kalau misalkan terjadi investasi tersebut lebih dari 10%, artinya investasi tersebut telah berkembang jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi bukan karena misalkan kayak dia punya portofolio 60%, bukan karena dia taruh 60% di dalamnya dan akhirnya berkembang, tapi lebih karena dari 10% berubah menjadi 60% dari portofolio yang dia miliki. Nah, kemungkinan ya balik lagi tuh kayak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Warren Buffett. Tapi itu constraint yang dia keluarkan untuk dia berinvestasi, karena dia pengen untuk tidur lebih nyenyak, uh,
hasil yang lebih baik, investor yang nggak ngotot dan segala macam. Matrix yang dia pergunakan benar-benar berbeda, bukan hanya dari keuntungan yang tinggi saja, tapi lebih ke arah resiko yang lebih terkendali. Itu yang gue dapatkan gitu. Sedangkan berbeda dengan dia, gue walaupun gue nggak mungkin disamain oleh Monis Pabrai, investasi gue di satu portofolio mungkin isinya cuma 3 gitu. Even investor gue juga kadang ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, tergantung dari jumlah uangnya. Kalau misalnya uangnya lebih banget ya gue kasih 3 lah gitu. Kalau misalkan kurang ya karena gue malas untuk hitung-hitungannya, gue kasih 2 gitu. Portofolionya di portofolio terpisah, gue bahkan yang benar-benar high convictions gue padahal pegang cuma 2 atau kadang 1 gitu. Dan 2 dan 1 ini gue mulai mempergunakan sedikit margin untuk leverage dari portofolio tersebut. Apakah ini bertentangan? Ya udah jelas sih, banyak banget kalau misalkan lo ngomongin value investing dan segala macam pakai uang dingin, nggak boleh pakai margin dan segala macam, and so on and so on. Tapi that's it. Itu yang mesti gue pelajarin, dan gue seneng dengan apa yang gue pelajarin gitu. Lose money asal gue belajar, it's okay. Win the money, even better. Jadi gue punya target dari portofolio gue itu perkembangan yang jauh lebih baik, sudah jelas. Bisa tidur lebih nyenyak pada waktu malam hari. Artinya kalau misalkan gue sudah tidak bisa tidur nyenyak dalam waktu malam hari, ya gue mulai diverse, gue punya portofolio di akun terpisah tersebut. Dari awalnya pegang 1, ya mungkin pegang 2 gitu. Karena gue merasa bahwa ya gue butuh tidur juga, gue butuh tidur sehingga gue nggak ada anxiety dan segala macam. Intinya cuma di situ doang, bahwa gue bisa tidur lebih nyenyak dan investasi gue bisa berkembang tanpa gue harus mulai ngecek-ngecek tiap hari gitu. Ini apakah harga ini berubah ya, apakah harga indeks ini berubah dan segala macam, apakah ini berpengaruh dengan ini dan segala macam. Gue mulai menghindari dengan adanya kalau kata Munger bilang interruptions in compounding gitu. Nah, kembali lagi, apakah there is a right way to invest? Nggak ada gitu, bener-bener nggak ada. Lu boleh investasi di properti dan lu bakalan jadi tajir mampus karena properti punya leverage, atau lu bisa investasi di sebuah bisnis benar-benar ini, atau lu bisa terjun langsung di sebuah bisnis tersebut gitu, atau lu investasi kepada diri lu sendiri. There is no right answers. Yang penting adalah kalian punya tujuan apa yang kalian inginkan, dan kalian bergerak mengarah tujuan tersebut. Bukan berarti itu salah, tapi itu adalah pelajaran yang harus diambil. Dan menurut gue style tiap orang, even dengan satu industri yang sama, misalkan pasar saham, benar-benar bisa berbeda. Satu kesempatan di Monis Pabrai ketika wawancara bersama Guy Spears pernah bilang bahwa lu nggak usah worry dengan apa yang Guy Spears ataupun Monis ataupun Charlie ataupun Warren Buffett mengerti tentang sebuah perusahaan. Lu nggak perlu khawatir. Yang perlu lu lakukan adalah mulai building your circle of competence. Jadi tiap orang akan punya circle of competence yang berbeda, sehingga memiliki convictions yang berbeda, sehingga memiliki strategi yang benar-benar berbeda, tergantung dari convictions, itu yang pertama. Dan tergantung pula dari style cara kalian berinvestasi. Even dengan cara value investing, menurut gue akan menghasilkan hal yang berbeda-beda. Gue punya teman gue yang menggunakan value investing, tapi dia menggunakan metodenya adalah indexing karena what the hell lah, dia malas banget untuk melakukan deep down analysis, sehingga melakukan cara dengan cara indexing. Dan kalau itu disalahkan, menurut gue ya nggak pantas gitu, nggak pantas, karena apa yang dia targetkan dia terachieve, bahwa dia bisa tidur walaupun investasinya dia tidak sebagus orang-orang yang deep down dengan investmentnya, dengan tesisnya dan segala macam. It's okay, it doesn't make any problem gitu. Kalau kalian menggunakan reksadana dan ternyata hasilnya lebih baik, balik lagi, target kalian apa? Apakah kalian malas untuk melakukan analisa? Ya sudah, kalau gitu nggak masalah. Terima dengan kenyataan bahwa kalian akan mendapatkan investasi sebesar rata-rata tersebut. Dan itu bukan perbuatan yang bodoh menurut gua, karena investasi rata-rata tersebut udah jauh lebih baik dibanding investasi yang buruk yang buruk. Dalam hal ini adalah seakan-akan kalian mengerti cara berinvestasi,
tapi kalian melakukan secara sembrono sehingga kehilangan uang. Menurut gue itu jauh lebih baik dengan cara ini. So that's it. Kalau misalkan lo ada pengen diskusi, lo bisa masuk ke email gue di bayutabusala@gmail.com, atau kalian bisa masuk di Instagram gue @bayutabusala, DM aja, gue akan senang untuk membalasnya. Kalian bisa tanya apapun tentang investasi ataupun tentang apa yang gue kerjakan saat ini. Dan kalau misalkan suruh buka-bukaan porto, gue rasa gak pas, gue gak pernah buka porto gue. Sebenarnya ada sih di Stockpick, cuman kalau misalkan kalian mau cek aja sebelum gue tutup karena followernya juga dikit sih. So see you